dengan Bung Rocky dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke NTT ini 3 hari di sana ya, tanggal 1 sampai 3. Tapi kunjungan ini diwarnai penolakan oleh aktivis pro demokrasi karena Jokowi itu dinilai telah merusak demokrasi Indonesia dengan menjadikan putranya sebagai wakil presiden. Para aktivis, nah ini kelakuan lama ini kelihatannya menengarai bahwa kunjungan Jokowi ke NTT meresmikan sejumlah proyek itu diduga juga bagian dari kampanye untuk mendukung salah satu kandidat yang maju dalam pilkada di NTT. Ya, pada akhirnya kita lihat tragedi ini, bahwa Pak Jokowi dulu dipuji-puji oleh masyarakat NTT, sekarang semua pujian itu berubah menjadi cacian, semua undangan berubah menjadi penolakan. Karena tadi inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi pernah menjanjikan banyak hal yang bagus di NTT, satu wilayah yang memang masih terbelakang itu, dan karena itu mesti dipacu pembangunannya. Tapi Pak Jokowi memilih IKN bukan NTT. Jadi masyarakat NTT akhirnya mengingat dengan pikiran yang jujur mengatakan bahwa Jokowi gagal di NTT. Padahal itu hampir mayoritas itu pemilih di NTT itu selama 2 periode adalah wilayah pendukung Pak Jokowi. Jadi kita lihat bagaimana seseorang yang pernah berjanji lalu membatalkan janjinya atau bahkan mengalihkan janji dia pada ambisi dia sendiri kan. Kalau Pak Jokowi misalnya mengerti bahwa ada tingkat kemakmuran yang turun di NTT, maka mestinya ada banyak investasi yang dia janjikan tiba di situ, mulai dari food estate, pemulihan persawahan itu, macam-macam hal yang sebetulnya sudah dijanjikan dari awal. Jadi kalau kita lihat bahwa hari ini ada protes dari masyarakat NTT, terutama kalangan muda, itu artinya ada pembahasan yang sungguh-sungguh dari teman-teman aktivis di NTT untuk mengatakan bahwa Jokowi gagal di dalam demokrasi, gagal dalam kemakmuran, gagal dalam keadilan. Kita mau tagih apa dari seseorang yang akhirnya memilih memakmurkan keluarganya ketimbang memakmurkan rakyat yang dia janjikan? Ini peristiwa yang tragis yang akan berulang lagi di daerah yang lain tuh. Jadi Pak Jokowi kalau ditolak oleh masyarakat NTT itu artinya ditolak dari hati nurani, dari kejujuran kan. Masyarakat NTT punya semacam pemahaman bahwa semesta itu bekerja melalui hukum-hukum langit, dan kalau melanggar hukum langit itu artinya ada hal yang dirusak di dalam perencanaan kebijakan tuh. Dan kita sekali lagi melihat bahwa kejujuran manusia itu akhirnya diperlihatkan justru ketika ada saat-saat kritis. Jadi para pendukung Pak Jokowi tidak perlu kecewa atau marah, karena apa yang dijujurkan dari hati nurani teman-teman di NTT itu juga dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia melalui apa? Ya melalui figur-figur statistik yang menunjukkan daya beli yang berkurang tetapi pajak dinaikkan. Bagaimana mungkin dipajaki sementara daya beli tidak ada itu?